Antara BBM bersubsidi dan isu-isu PKI. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bulan September yang kurang dari sepekan lagi, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dihadapkan pada permasalahan yang menurut saya sangat begitu pelik dan menyita banyak pikiran. Benar, hal ini yaitu karena terkait dengan besaran subsidi BBM yang terus berpeluang membengkak sejauh ini. Besaran subsidi BBM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar 502 triliun rupiah. Sebuah nominal subsidi yang sangat begitu fantastis. Ya memang luar biasa banyak sih. Tapi walaupun demikian, masih ada dari para pembenci Presiden Jokowi mengatakan bahwa rezim Jokowi telah mengisyaratkan rakyatnya. Pemerintahan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat dan yang lain, yang tujuannya hanya satu, yaitu selalu berusaha untuk menyudutkan Presiden Jokowi. Yang menjadi masalah saat ini adalah jumlah besaran subsidi tersebut. Itu sudah masuk warning, atau dengan kata lain sudah lampu kuning. Subsidi yang digelontorkan pada tahun 2021, kuotanya saat ini sudah menghabisi. Kabarnya, kuotanya akan habis di bulan September ini. Sementara untuk unit solar masih di bulan depannya, yaitu pada Oktober 2022. Bu Sri Mulyani sebagai bendahara negara dalam hal ini pasti akan pusing 7 keliling dengan cara bagaimana harus mengakali keadaan tersebut serta langkah dan cara apa yang harus diambil yang paling tepat dan efisien. Kepusingan Bu Sri Mulyani semakin cenut-cenut mendapati kenyataan bahwa 86% subsidi yang dengan susah payah dikeluarkan oleh negara ini, ternyata kenyataannya di lapangan malah pengguna BBM bersubsidi tersebut kebanyakan adalah orang kaya. Hal ini pasti akan menambah puyeng Ibu Sri Mulyani dalam mengatur keuangan negara. Apalagi biasanya di bulan September pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu tentang PKI selalu muncul di awal-awal bulan, yaitu untuk menggiring opini masyarakat bahwa rezim Presiden Jokowi adalah rezim PKI. Apa nggak makin puyeng nanti? Pemerintah semua juga puyeng, baik itu Presiden Jokowi maupun Ibu Sri Mulyani. Membahas bulan September, energi jadi kangen dengan si Gatot Nurmantio yang mantan pecatan Panglima tersebut, karena biasanya pada bulan-bulan seperti ini dia pasti akan muncul dan dengan isu-isu basinya yaitu tentang PKI. Ditambah lagi ini adalah tahun-tahun politik menjelang Pilpres 2024. Apalagi terakhir terdengar kabar bahwa kelompok yang biasanya meneriakan isu-isu PKI sudah berkumpul dan menggelar pertemuan di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Sepertinya mesin-mesin politik identitas pun sudah mulai dipanasi isu-isu PKI. Pun pasti akan bermunculan. Ya, menjelang bulan-bulan September adalah bulan yang paling tepat dan relevan untuk membicarakan isu-isu tentang PKI. Terus, apa hubungannya di antara subsidi BBM dengan isu-isu PKI? Begini, kebetulan sekali pemerintah lagi puyeng mengurusi masalah subsidi yang semakin membengkak di tengah krisis energi dunia yang saat ini terjadi di pemerintah. Keputusannya cuma ada dua, yaitu kembali mensubsidi masyarakat dengan menambah hutang luar negerinya, karena nilai subsidi untuk ini memang tidak main-main, yaitu 502 triliun rupiah, dan itu bisa lebih. Dan atau opsi kedua yaitu menaikkan harga BBM di pasaran. Kedua-duanya sangat beresiko dari cacian para pembenci. Tapi menurut saya kemungkinan besar pemerintah akan memiliki opsi kedua, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan resikonya pasti di jalanan akan ada demo-demo penolakan, dan apalagi bulan September sangat identik dengan isu-isu hantu PKI yang gentayangan. Dan pastinya mereka yang demo akan menyelipkan spanduk-spanduk anti PKI atau anti komunis serta bakar-bakar bendera PKI seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi doi yang biasanya meneriakan isu-isu PKI yang sudah sekian lama tidak muncul, kini pun berjudul ke permukaan. Siap-siap saja kita ke depan, kita pasti akan disuguhi isu-isu basi ini. Ya, walaupun sebenarnya antara kenaikan BBM dan isu kebangkitan PKI tidak ada korelasinya sama sekali.
Tapi hal ini pasti akan dibuat sedemikian rupa agar terlihat nyambung antara BBM dan isu-isu PKI. Bulan September yang kurang dari sepekan lagi, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dihadapkan pada permasalahan yang menurut saya sangat begitu pelik dan menyita banyak pikiran. Benar, hal ini yaitu karena terkait dengan besaran subsidi BBM yang terus berpeluang membengkak sejauh ini. Besaran subsidi BBM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar 502 triliun rupiah. Sebuah nominal subsidi yang sangat begitu fantastis. Ya, memang luar biasa banyak sih. Tapi walaupun demikian, masih ada dari para pembenci-pembenci Presiden Jokowi mengatakan bahwa rezim Jokowi telah mengisyaratkan rakyatnya. Pemerintahan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat dan yang lain, yang tujuannya hanya satu, yaitu selalu berusaha untuk menyudutkan Presiden Jokowi. Yang menjadi masalah saat ini adalah jumlah besaran subsidi tersebut. Itu sudah masuk warning, atau dengan kata lain sudah lampu kuning. Subsidi yang digelontorkan pada tahun 2021, kuotanya saat ini sudah menghabisi. Kabarnya, kuotanya akan habis di bulan September ini. Sementara untuk unit solar masih di bulan depannya, yaitu pada Oktober 2022. Bu Sri Mulyani sebagai bendahara negara dalam hal ini pasti akan puyeng, pusing 7 keliling dengan cara bagaimana harus mengakali keadaan tersebut serta langkah dan cara apa yang harus diambil yang paling tepat dan efisien. Kepusingan Bu Sri Mulyani semakin cenat-cenut mendapati kenyataan bahwa 86% subsidi yang dengan susah payah dikeluarkan oleh negara ini, ternyata kenyataannya di lapangan malah pengguna BBM bersubsidi tersebut kebanyakan adalah orang kaya. Hal ini pasti akan menambah puyeng Ibu Sri Mulyani dalam mengatur keuangan negara. Apalagi biasanya di bulan September pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu tentang PKI selalu muncul di awal-awal bulan, yaitu untuk menggiring opini masyarakat bahwa rezim Presiden Jokowi adalah rezim PKI. Apa nggak makin puyeng nanti? Pemerintah semua juga puyeng, baik itu Presiden Jokowi maupun Ibu Sri Mulyani. Membahas bulan September, energi jadi kangen dengan si Gatot Nurmantio yang mantan pecatan Panglima tersebut, karena biasanya pada bulan-bulan seperti ini dia pasti akan muncul dan dengan isu-isu basinya yaitu tentang PKI. Ditambah lagi ini adalah tahun-tahun politik menjelang Pilpres 2024. Apalagi terakhir terdengar kabar bahwa kelompok yang biasanya meneriakan isu-isu PKI sudah berkumpul dan menggelar pertemuan di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Sepertinya mesin-mesin politik identitas pun sudah mulai dipanasi isu-isu PKI. Pun pasti akan bermunculan. Ya, menjelang bulan-bulan September adalah bulan yang paling tepat dan relevan untuk membicarakan isu-isu tentang PKI. Terus, apa hubungannya di antara subsidi BBM dengan isu-isu PKI? Begini, kebetulan sekali pemerintah lagi puyeng mengurusi masalah subsidi yang semakin membengkak di tengah krisis energi dunia yang saat ini terjadi di pemerintah. Keputusannya cuma ada dua, yaitu kembali mensubsidi masyarakat dengan menambah hutang luar negerinya, karena nilai subsidi untuk ini memang tidak main-main, yaitu 502 triliun rupiah, dan itu bisa lebih. Dan atau opsi kedua yaitu menaikkan harga BBM di pasaran. Kedua-duanya sangat beresiko dari cacian para pembenci. Tapi menurut saya kemungkinan besar pemerintah akan memiliki opsi kedua, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan resikonya pasti di jalanan akan ada demo-demo penolakan, dan apalagi bulan September sangat identik dengan isu-isu hantu PKI yang gentayangan. Dan pastinya mereka yang demo akan menyelipkan spanduk-spanduk anti PKI atau anti komunis, serta bakar-bakar bendera PKI seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi doi yang biasanya meneriakan isu-isu PKI yang sudah sekian lama tidak muncul, kini pun berjudul ke permukaan. Siap-siap saja kita ke depan, kita pasti akan disuguhi isu-isu basi ini. Ya, walaupun sebenarnya antara kenaikan BBM dan isu kebangkitan PKI tidak ada korelasinya sama sekali, tapi hal ini pasti akan dibuat sedemikian rupa agar terlihat nyambung Indonesia tanah air beta pusaka
Jaya.